Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 33, bagus sekali. Aaron menganggukkan kepalanya sambil melihat bambu yang jatuh ke lantai. Ini masih pada level di mana kamu hanya tercekik oleh tulang, tapi fakta bahwa kamu dapat mendaur ulang kerangka yang hancur sebagai serangan, itu seperti kamu memiliki kartu baru di lenganmu. Teruslah berlatih agar kamu bisa menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya. Terima kasih, Profesor. Simon, yang diliputi kebahagiaan, dengan cepat menundukkan kepalanya. Aaron berkata sambil mengibaskan cerutu di jarinya. Aku mendengar Profesor Jen menambahkan Cyclops Hunting sebagai penilaian kinerja. Ya, kau benar. Apakah kamu pesertanya? Simon menggelengkan kepalanya. Seorang siswa bernama Meilin dari kelompok yang sama adalah anggota kami yang berpartisipasi. Langkah yang bijaksana. Aaron berbicara setelah menghisap cerutu. Penting juga untuk fokus pada dukungan anggota tim, kamu akan melihat banyak hal untuk dipelajari. Ya Pak, dan, Aaron membalikkan punggungnya, melemparkan cerutunya yang terbakar ke tempat sampah terdekat. Ini hanya pelajaran tambahan, tidak lebih, tidak kurang. Aaron pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Simon menundukkan kepalanya sekali lagi. Usai pelajaran Aaron, Simon tiba di lab tempat dia seharusnya bertemu dengan teman satu grupnya. Dari kelihatannya, mereka sudah mulai. Isi kualinya mendidih. Mereka bertiga, masing-masing duduk mengelilingi kuali, melihat Simon dan berdiri secara bersamaan. Simon, bagaimana hasilnya? Semua orang mendekat dengan tergesa-gesa. Simon menjawab sambil tersenyum. Itu bukan masalah besar. Apakah dia memukulmu? Apakah dia, aku tahu itu, memberimu hukuman saat kita masih dalam masa perlindungan pelajar? Itu sangat jahat. Hukuman Kizen dikenal brutal, seperti mereka mengikat siswa dengan rantai, melepas baju mereka, dan dengan cambuk yang panjang. Simon mulai berkeringat. Apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Dia baru saja memberiku pelajaran tambahan. Apa? Tatapan mereka bertiga berkumpul di tengah. Profesor Aaron memberimu pelajaran privat. Mustahil. Meilin membantahnya. Mungkin kepalanya dipukul dengan cambuk. Rick meletakkan tangannya di dagunya. Simon, apa kamu baik-baik saja? Chamibares menggenggam tangannya dengan mata berkaca-kaca. Karena mencoba menjelaskan rasanya seperti berbicara dengan tembok, Simon berjalan melewati mereka bertiga dan mendekati kuali. Bagaimana ramuannya? Itu sempurna. Menurutmu siapa yang berhasil? Meilin, yang langsung kembali ke wajah percaya diri seperti biasanya, mengibaskan jarinya. Jumlah air, takaran bahan, waktu perebusan, dan pembuangan zat-zat kotor sangatlah sempurna. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah merebusnya lagi selama 20 menit dengan api kecil, dan selesai. Kerja bagus. Apakah kalian mengerti sekarang? Kamu hanya perlu percaya dan mengikutiku. Rick duduk dan menepuk-nepuk kakinya. Kakiku kaku setelah berdiri dalam postur ini. Sepertinya aku harus menyentuh kakiku sedikit. Hai, saat Meilin dan Rick bolak-balik, saling berteriak, Simon dan Chamibares berbincang tentang ramuan dengan damai. Meilin, yang mendorong Rick dengan ujung buku teks, memandang keduanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kalian terlihat lebih dekat sekarang, bukan? Apakah begitu? Simon mengabaikannya dengan ringan, tapi telinga Chamibares memerah. Katakan padaku dengan jujur, selain dikejar oleh penjaga, apakah terjadi sesuatu di antara kalian malam itu? Rick, yang terjatuh ke lantai, mengangkat kepalanya. Dibutuhkan seseorang untuk mengetahuinya satu demi satu. Meilin melempar buku teks itu seolah mengharapkannya. Rick mengerang dan berguling-guling di lantai. Bagaimanapun, semua rakyat jelata itu vulgar. Mi memiliki prasangka seperti itu tidaklah baik, Meilin. Meilin menoleh lagi untuk melihat keduanya. Jadi, kamu tidak mau memberitahuku. Chamibares mencoba membaca wajah Simon, dan Simon menjawab dengan wajah datar. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Kami hanya butuh waktu lama karena tersesat di hutan. Apakah begitu? Meilin menghela nafas saat melihat perban di sekujur tubuh Simon dan Chamibares. Bagus. Syukurlah, Meilin melanjutkan tanpa bertanya lebih lanjut. Kemudian, Rick datang membawa botol kosong. Ramuannya sudah siap, ayo kita simpan dalam botol. Rick memberi judul kuali dengan memegang pegangannya,
dengan hati-hati meletakkannya di dekat botol, dan mengisinya dengan cairan. Semua orang memperhatikannya dalam diam. Aku harap ini efektif karena semua orang bekerja keras untuk mewujudkannya, kata Chamibares. Rick menyerahkan botol yang terisi penuh kepada Meilin. Kamu penasaran apakah ini efektif? Kalau begitu, kita akan meluangkan waktu sejenak bagi ketua kelompok kita untuk mencicipi ramuan itu sebagai perwakilannya. Kamu terus main-main seperti itu, aku akan menghajarmu sampai mati, oke? Ketika Meilin mulai memelototinya, Rick segera menundukkan kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya. Kalau saja kita tidak berada di Kizen, aku akan menangkapmu karena menghina bangsawan. Penghinaan, aku tidak berpendidikan, jadi aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, Bu. Berhentilah berkelahi, kalian berdua. Sambil membicarakan ini dan itu, 5 botol terisi ramuan. Meilin memutuskan untuk menyimpan 3, dan meninggalkan 2 botol sisanya bersama Simon, di subruangnya. Dengan ini, kita memiliki sesuatu untuk dipresentasikan di kelas sihir hitam pemula berikutnya. Selagi kita di sini, mari kita putuskan bagaimana menjawab Profesor Jen besok. Tentu saja, mereka berempat membersihkan lingkungannya dan segera pergi mencari ruang kuliah yang kosong. Kehidupan di Kizen sangat sibuk, sampai-sampai insiden Priest itu terlupakan sama sekali dalam pikiran Simon untuk sementara waktu. Di kelas sihir hitam pemula yang kedua, setiap kelompok diberi waktu untuk mempresentasikan strategi mereka kepada Jen. 1 penyerang utama, 1 pemanggil, dan 2 kutukan. Jen yang sedang memeriksa dokumen grup 7 mengangkat kepalanya. Simon dan teman satu kelompoknya berdiri di depannya dengan wajah gugup. Semua anggota punya jurusan yang berbeda-beda, tapi menurutku perannya tidak begitu beragam. Ini dia, Meilin meletakkan tangannya di dadanya dan berbicara dengan suara percaya diri. Tentu saja, akan sangat bagus jika peran anggota kelompok terbagi dengan jelas, tapi kami memutuskan untuk melakukan ini karena kami pikir berburu Cyclops dengan cepat dan efisien adalah prioritas utama. Jadi maksudmu positioning ini adalah yang terbaik? Ya, itu benar, Jen menoleh. Bagaimana menurutmu, Simon Polentia? Datang tiba-tiba, ya. Simon tenggelam dalam pikirannya dengan wajah gugup. Dia memiliki gambaran kasar tentang jawaban seperti apa yang diinginkan Jen. Namun, kami sadar bahwa kelompok kami kurang kreatif dalam kombinasi ilmu hitam. Bagaimanapun, ini adalah masa perlindungan pelajar. Presentasi ini adalah waktunya untuk mengoreksi strategi siswa, bukan untuk menilai mereka. Maka, lebih penting menjaga kerja tim dan suasana hati saat ini daripada terpengaruh oleh pendapat profesor. Aku pikir tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Kami akan memburu Cyclops dengan lebih stabil dibandingkan grup manapun, dan kami akan mengimbangi pengurangan kreativitas dengan mencetak skor tinggi dengan kekuatan kami sendiri. Meilin, yang berteriak baik dalam hati, mengepalkan tinjunya. Jen menyeringai dan menganggukkan kepalanya. Tentu, jika kamu mengatakannya seperti itu. Pandangannya beralih. Chamibares Ursula. Ya, Chamibares menjawab dengan wajah tegang. Aku ingin mendengar pendapat kamu tentang situasi ini di mana calon hemomansi, yang seharusnya menjadi inti serangan, menyerah pada calon kutukan dan malah mengambil peran sebagai pendukung kutukan. Yang ini sulit. Simon berpikir pertanyaan itu mungkin terlalu sulit untuk ditangani oleh orang pemalu seperti Chamibares. Saat Simon meliriknya, matanya bergetar, seperti yang diduga. Chami, kamu benar-benar harus menjawab yang satu ini dengan baik. Jika dia menjawab dengan cara yang menunjukkan bahwa dia menyerah pada partisipasinya karena Meilin lebih baik, maka dia akan didiskualifikasi sebagai murid Kizen. Meskipun itu adalah kebenaran, hal itu tidak boleh dikatakan di depan Jen. Saat itu, mata Chamibares menatap ke arah Simon. Matanya yang bersemangat sepertinya bertanya, apa yang harus aku lakukan? Dia tidak bisa menjawabnya saat profesor ada di depannya. Tidak ada waktu untuk memberikan jawabannya juga. Tapi sebanyak ini tidak masalah. Simon mengucapkan sepatah kata padanya dengan bentuk mulutnya. Cyclops. Lalu matanya melebar. Dia segera mengalihkan pandangannya kembali ke Jen. Itu karena sifat khusus dari monster bernama Cyclops yang akan kita hadapi. Bagus. Kali ini, Simon mengepalkan tangannya. Maksudnya itu apa? Kulit Cyclops yang kuat dan keras sulit diserang dengan hemomansi. Kami membuat keputusan ini karena kami pikir Dark Flare Meilin,
yang dapat membakar monster hidup-hidup, akan lebih cocok untuk berburu Cyclops. Ekspresi Meilin dan Rick, yang menonton dengan cemas, juga bersinar. Apakah begitu? Jen meletakkan dagunya di atas tangannya dan tersenyum aneh. Lalu, apakah monster selain Cyclops menjadi target kelompokmu? Kemudian, tangannya gemetar karena gugup. Chamibares memiliki kepribadian yang pemalu, tapi dia harus memenangkan pertarungan sendirian di saat seperti ini. Dia berteriak sambil menutup matanya rapat-rapat. Kalau begitu, pada saat itu, aku akan menjadi penyerang utama. Suaranya keras, bahkan pada akhirnya retak. Asisten guru di sekitar mereka mengedipkan mata karena terkejut ketika gadis pendiam itu berteriak. Aku akan mengingat pernyataan kamu. Jen menyeringai. Dia terlihat lebih puas dengan jawaban Meilin atau Simon. Di satu sisi, ini adalah hasil terbaik. Bagus sekali, Chami. Dia tidak tahan dengan rasa malunya dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Simon mengira dia adalah gadis yang tidak bisa dibenci. Terakhir, Rick Hayward. Rick, yang berdiri di ujung, menjawab dengan penuh semangat dengan panggilan Jen. Ya, Profesor. Rick menjadi kaku. Tadi malam, dia menyiapkan 300 kemungkinan pola pertanyaan dan jawabannya. Dia yakin bahwa dia bisa menjawab apapun yang ditanyakan. Berhentilah mengobrol dengan teman dudukmu selama perkuliahan. Apa, itu saja. Dia mengetuk tumpukan kertas dan menyerahkannya kepada asisten. Aku yakin tidak perlu mengajukan pertanyaan yang tumpang tindih dengan Chamibares. Bagus sekali, Grup 7. Grup 8, silakan maju. Waktu presentasi yang menegangkan berakhir dalam sekejap. Kelompok 7 mengikuti bimbingan guru pendamping dan meninggalkan ruang kuliah. Hanya kelompok yang akan segera presentasi yang diberi jadwal, dan kelompok yang sudah selesai presentasi mempunyai waktu luang setelahnya. Itu memang kebebasan seperti Kizen. Dan, astaga, Simon, kamu duduk di sebelah aku. Meilin memberi isyarat sambil mengedipkan mata, dan Simon mengangguk. Segera, keduanya berkata secara bersamaan. Berhentilah mengobrol dengan teman dudukmu. Kiahahahahaha. Meilin yang lama-kelamaan menemukan kelemahan Rick, rajin mengembalikan penderitaannya di masa lalu sebagai balas dendam. Rick berkata dengan wajah masam. Hei, menurutmu itu lucu? Itu bahkan tidak lucu. Apa, ini sangat lucu. Ohohoho. Simon tersenyum ketika dia melihat mereka berdua berdebat. Faktanya, dia tahu bahwa ejekan Meilin dan kesalahan Rick adalah untuk menjaga perasaan Chamibares. Pasalnya Chamibares masih membenamkan wajahnya di kedua tangannya, seolah tak henti-hentinya memikirkan kesalahan yang dilakukannya di hadapan Jen. Simon diam-diam berbicara dengannya. Ayam asap atau steak untuk makan siang. Kamu mau yang mana? Dia dengan lembut menurunkan tangannya dan memperlihatkan wajahnya. Aku mau ayam, karena sudah lama sekali. Ayam, makan siang kita hari ini adalah ayam. Teriak Rick, dan dia memimpin. Mereka berempat menuju ke restoran sambil tertawa dan mengobrol dengan suasana bersahabat.